Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita bahas soal UKPPG ya teman-teman ya. Tentunya dengan soal yang berbeda untuk SJT dan PCK semua guru tahun 2025. Oh ya teman-teman, saya ulangi lagi bahwa soal SJT itu mirip dengan soal P3K ya. Dan PCK itu soal sesuai dengan bidang studi apa yang diampu ya. Jadi di sini kita akan bahas semuanya ya, semua guru. Untuk semua guru tahun 2025 yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin, Allahumma amin. Soal yang pertama, ini soal SJT ya teman-teman ya. Soal SJT itu nilainya berpoin ya. Soal yang pertama, langsung saja, Anda adalah guru yang mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran di sekolah. Namun, sekolah tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut? A. Saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. B. Saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. C. Saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah apabila saya merasa kurang siap dalam menyelesaikannya. D. Saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. E. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Jadi di sini masalahnya adalah Anda akan mendapat tugas ya teman-teman, mendapat tugas dari kepala sekolah untuk apa? Melakukan penelitian. Nah, berkaitan dengan metode pembelajaran untuk peserta didik agar dapat meningkatkan efektivitas sistem pembelajaran sekolah. Tapi sekolah di sini tidak memiliki dana untuk mengadakan penelitian tersebut ya. Bagaimana Anda menyikapi persoalan tersebut ya? Apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru? Untuk opsi yang A, saya akan mengajukan proposal penelitian saya pada sistem penelitian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapatkan bantuan dana sehingga mampu menyelesaikan penelitian secara optimal. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, mengajukan proposal penelitian terus kemudian yang diselenggarakan pemerintah agar mendapat bantuan. Nah, ini termasuk mengatasi masalah ya. Opsi yang B, saya akan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai tuntas dengan memanfaatkan fasilitas yang ada serta optimal dan tidak akan menyurutkan semangat saya dalam memberikan hasil yang terbaik. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, dibanding dengan opsi A, lebih unggul daripada opsi yang B ya teman-teman. Ini kan tetap melaksanakan tugas penelitian tersebut sampai selesai. Nah, dengan memanfaatkan fasilitas secara optimal. Nah, tidak menunggu dana ya. Opsi yang B itu bagus. Opsi yang C, saya akan menolak secara halus tugas yang diberikan kepala sekolah. Nah, ada kata menolak ya teman-teman ya. Ada kata menolak di sini kita skip ya. Karena apa? Kita tidak boleh secara langsung itu menolak ya kepada kepala sekolah ya, itu namanya kurang profesional kita sebagai seorang guru ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, saya merasa kurang tertarik dengan tugas yang diberikan kepala sekolah apabila kurang mendapatkan dukungan dana yang dibutuhkan. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman untuk opsi yang D, karena ini hanya menunggu dana saja dan juga kurang tertarik itu tidak menunjukkan keprofesionalan seorang guru ya teman-teman. Di sini ada kurang tertarik ya. Jadi untuk opsi yang D ini sangat kurang tepat ya. Opsi yang E, saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain untuk menyelesaikan penelitian saya. Ini malah melimpahkan ke teman guru lainnya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi soal yang nomor 1 ini, opsi yang paling unggul itu adalah opsi B ya teman-teman. Ini poinnya 5, poin 4 untuk opsi yang A ya teman-teman ya. Poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang C.
Soal kedua, kali ini tentang PCK ya teman-teman ya. Langsung saja, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. B. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. D. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen. Jadi di sini masalahnya itu adalah ketika peserta didik atau murid Anda itu belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya teman-teman ya. Apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang guru? Kita lihat untuk opsi yang A, membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Ini termasuk bukan strategi yang paling efektif ya untuk opsi yang A. Opsi yang B, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena apa? Di sini kan merubah perencanaan. Nah, merubah perencanaan mengikuti peserta didik yang belum berpikir tingkat tinggi seperti itu. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang C, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk opsi yang C, iya teman-teman ya, harus seperti itu kan, tetap harus melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena apa? Kan walaupun siap tidak siap ya harus tetap melakukannya ya. Opsi yang D, membentuk kelompok siswa dengan kemampuan heterogen. Nah, dengan kemampuan yang heterogen ini kurang tepat ya opsi yang D ya. Jawaban yang paling bagus itu opsi yang C ya, tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini adalah yang efektif ya teman-teman ya. Strategi guru yang efektif supaya tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi meskipun siswa belum siap ya. Namun dengan memperhatikan pengembangan kemampuan siswa, iya tetap melakukan tapi juga tetap memperhatikan pengembangan kemampuan siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ketiga, Anda seorang guru baru di sekolah-sekolah menengah kejuruan ya. Di tahun ajaran baru, SMK tersebut mengadakan pengarahan kepada guru-guru untuk mulai menggunakan LSM, Learning System Management, agar memudahkan pengajaran jarak jauh untuk siswa kelas 11 yang akan praktek kerja lapangan. Sebagai guru muda yang memahami teknologi, Anda ditugaskan untuk mengajari Bapak Ibu guru senior untuk menggunakan LSM tersebut. Setiap hari Anda pun berkeliling menemui Bapak Ibu guru yang sedang santai untuk sama-sama belajar menggunakan LSM. Namun ada saja Bapak Ibu guru yang langsung menyerah ketika tidak memahami apa yang Anda jelaskan. Sikap Anda seharusnya adalah, jadi di sini tuh masalahnya tuh Anda seorang guru baru ya teman-teman ya. Terus di SMK. Nah, terus di SMK tersebut itu mengadakan pengarahan guru-guru untuk mulai menggunakan LSM, yaitu Learning System Management. Nah, agar memudahkan pengajaran jarak jauh untuk siswa kelas 11. Nah, yang akan praktek kerja lapangan sebagai guru muda, Anda itu sebagai guru muda juga ya teman-teman. Guru baru terus guru muda juga. Untuk memahami teknologi. Anda ditugaskan untuk mengajari Bapak Ibu guru senior. Nah, Anda guru muda, Anda guru baru, terus kemudian Anda mendapatkan tugas juga untuk mengajari Bapak Ibu guru senior untuk menggunakan Learning System Management. Nah, setiap hari itu Anda berkeliling ya teman-teman, menemui Bapak Ibu guru yang sedang santai untuk sama-sama belajar menggunakan LSM ya. Namun ada saja Bapak Ibu guru yang langsung menyerah ketika tidak memahami apa yang Anda jelaskan. Sikap yang Anda seharusnya adalah, yang Anda lakukan adalah untuk opsi yang A, Anda meminta guru lama untuk mengajarkan Bapak Ibu itu karena Anda terlalu segan. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Anda meminta guru lama, malah itu tugas Anda, malah Anda meminta guru yang lama. Untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang B, Anda menjelaskan kembali dengan lebih perlahan dan melaporkan kepada Wakasek apabila mereka tidak mau berusaha. Nah, untuk opsi yang B ini terlalu dalam ya teman-teman. Anda menjelaskan kembali dengan lebih perlahan dan melaporkan kepada Wakasek. Ini ada kata melaporkan ya teman-teman, kurang tepat ya. Ini terlalu dalam juga. Untuk opsi yang C, Anda mengajak Bapak Ibu mencoba terus sampai mengerti. Nah, ini opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, daripada opsi A dan B ya. Untuk opsi yang D, Anda menjelaskan kembali
Untuk opsi yang D, Anda menjelaskan kembali dengan lebih perlahan dan mengajak Bapak Ibu guru mencoba terus sampai mengerti. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya, daripada opsi yang C. Karena di opsi yang D ini kan Anda menjelaskan ya, menjelaskan kembali dengan lebih perlahan, terus kemudian mengajak ibu guru untuk mencoba terus sampai mengerti. Ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang E, Anda menjelaskan kembali dengan lebih perlahan dan membiarkan Bapak Ibu guru berlatih sendiri agar tidak grogi. Nah, untuk opsi yang E ini bagus tapi lebih unggul opsi yang D teman-teman. Untuk opsi yang E kan di sini benar menjelaskan kembali perlahan tapi Anda membiarkan kembali. Nah, Anda membiarkan kembali ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban nomor 3 itu paling tinggi untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Ini poin 5 ya, poin 4 untuk opsi yang C ya, poin 3 untuk opsi yang E ya, poin 2 untuk opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang A. Soal keempat, pada pendidikan abad ke-21, kurikulum potensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok. B. bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. C. mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan tertulis maupun teknologi. D. mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini masalahnya itu adalah kurikulum potensi kolaborasi sangat penting ya. Peserta didik dapat apa? Nah, dapat bagaimana untuk opsi yang A menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun kelompok. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Langsung saja opsi yang B, bekerja sama dalam sebuah kelompok dan memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya. Kan pendidikan abad ke-21 ini kan tentang bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Nah, sesuai dengan apa? Collaboration atau kerja sama lah. Nah, sangat penting karena apa? Memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam apa? Kelompok untuk memecahkan masalah yang ditemui. Nah, seperti itu ya. Untuk opsi yang B itu bagus, opsi yang C mengkomunikasikan. Mengomunikasikan ini kurang tepat ya, mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara aktif. Karena kan collaboration ini kan bekerja sama ya teman-teman. Untuk opsi yang C ini kurang tepat ya. Opsi yang D mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan ini juga kurang tepat ya teman-teman untuk opsi yang D. Karena kan kurikulum potensi collaboration itu kan bekerja sama dalam sebuah kelompok, bukan mengidentifikasi, bukan menganalisis seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal kelima, salah satu persyaratan untuk menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tetapi sudah aktif mengajar. Apa yang Anda lakukan? Nah, jadi di sini kan masalahnya itu persyaratan untuk menjadi guru ya teman-teman adalah harus memiliki apa kompetensi akademik S1 atau D4. Nah, seorang guru teman Anda ya di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki apa salah satu persyaratan wajib tersebut. Nah, yang diharuskan apa sesuai dengan undang-undang ya, tetapi kan sudah aktif mengajar. Apa yang harus Anda lakukan? Kita lihat untuk opsi yang A, saya akan mengajak pendekatan secara persuasif kepada guru tersebut dan apa memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut serta membantunya dalam mencapai persyaratan. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya. Anda melakukan pendekatan, terus kemudian Anda memberikan informasi berkaitan dengan persyaratan tersebut dan Anda membantunya dalam mencapai persyaratan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman ya, sesuai dengan pertanyaannya. Untuk opsi yang B, kita bandingkan dengan opsi yang B, saya akan memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sekolah guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Nah, untuk opsi yang B, ini
kurang unggul ya, lebih unggul opsi yang A ya, bagus tapi masih bagus opsi yang A ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C kita lihat, saya akan mencarikan informasi untuk guru berkaitan dengan program-program pemerintah yang dapat membantu guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, tapi lebih bagus opsi yang B karena kan di sini kan memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman dibanding dengan opsi yang C. Opsi yang D, saya akan melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah ataupun dinas pendidikan terkait agar guru tersebut mendapatkan sanksi. Nah, untuk opsi yang D ini terlalu dalam ya teman-teman ya, tidak boleh seperti itu ya. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat. Opsi yang E, saya akan diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, untuk opsi yang E di sini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi poin yang paling unggul itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini poin unggul, poin 5, poin 4 untuk opsi yang B ya. Poin 3 untuk opsi yang C. Poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang D. Soal ke-6, pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut adalah A. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. B. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian. C. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. D. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jadi di sini kan masalahnya kan pengembangan materi ya teman-teman ya, pengembangan materi pengayaan pada KD tersebut. Nah, di sini kan pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis waktu hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Jadi pengembangannya materi pengayaan seperti apa ya? Opsi yang A, menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman, menganalisis ya. Menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. Opsi yang C, menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. Kurang efektif, tidak nyambung dengan pertanyaannya ya. Opsi yang D, membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Ini malah membandingkan, jadi kurang tepat untuk opsi yang D. Yang paling unggul itu di sini opsi yang B ya teman-teman ya. Pengembangan materi pengayaan pada kurikulum potensi kan di sini dasar tersebut adalah apa? Menganalisis hubungan ya, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestarian, bukan hanya menjelaskan saja atau membandingkan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-7, Anda adalah guru yang mengajar di SMA. Beberapa peserta didik Anda memiliki bakat melukis. Anda ditugaskan sekolah untuk memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba melukis antar sekolah. Ada 3 peserta didik yang Anda kenal dekat dan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? A. Saat memilih perwakilan, saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan. B. Saya akan mengadakan lomba melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai oleh guru kesenian. Selanjutnya, yang terbaik akan mewakili sekolah mengikuti lomba. D. Saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. E. Saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan pendekatan saya secara pribadi. Jadi di sini masalahnya itu Anda mengajar di SMA ya teman-teman ya, beberapa peserta didik itu memiliki bakat melukis. Nah, Anda ditugaskan sekolah untuk apa? Memilih salah satu peserta didik untuk mewakili sekolah dalam apa? Mengikuti lomba melukis antar sekolah. Nah, ada 3 persyaratan nih teman-teman ya, yang Anda kenal dekat dengan dan baik dibandingkan peserta didik lainnya. Nah, apa yang Anda lakukan untuk menentukan pilihannya? Kita lihat untuk opsi yang A, saat memilih perwakilan saya akan melibatkan guru kesenian dan kepala sekolah agar terjadi objektivitas dalam menentukan pilihan. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya, memilih perwakilan terus kemudian melibatkan guru kesenian dan juga kepala sekolah. Untuk opsi yang A bagus. Opsi yang B, saya akan mengadakan lomba melukis
melukis antar peserta didik dalam sekolah dengan tim penilai guru kesenian dan kepala sekolah. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, bukan hanya memilih saja, tapi mengadakan lomba melukis antar peserta didik. Nah, terus kemudian Anda memilih apa? Tim penilai, yaitu Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kesenian. Nah, dan kepala sekolah. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman ya. Selanjutnya, peserta didik yang memenangkan lomba yang berhak mewakili sekolah. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya dibanding dengan opsi yang A. Kita bandingkan dengan opsi yang C. Saya akan meminta peserta didik menyerahkan hasil karyanya yang dibuat di rumah untuk dinilai guru kesenian. Nah, selanjutnya yang terbaik dan mewakili sekolah mengikuti lomba. Nah, untuk opsi yang C ini tidak efektif ya teman-teman, bukan efektif sekali, sangat tidak efisien ya untuk opsi yang C. Karena apa? Karena ini malah membuat karya di rumah ya, dibuat di rumah bukan di sekolah. Nah, untuk opsi yang C kita skip ya. Opsi yang D, saya akan memilih peserta didik yang mudah dihubungi. Ini juga tidak efektif ya, tidak melihat apa karya anak tersebut, bagaimana anak tersebut bisa membuatnya seperti itu. Untuk opsi yang D ini kurang tepat ya. Opsi yang E, saya akan memilih peserta didik yang mewakili sekolah berdasarkan kedekatan saya secara pribadi. Nah, ini ada kata secara pribadi, ini kurang efektif ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Opsi yang E juga kurang tepat. Nah, jadi jawaban yang paling unggul itu adalah opsi yang B ya teman-teman. Ini poin 5 ya. Nah, poin 5, poin 4 untuk opsi yang A ya, poin 3 untuk opsi yang C ya teman-teman ya. Ini poin 3, poin 1, poin 2 untuk opsi yang 2, poin 1 untuk opsi yang D, poin 2 untuk opsi yang E ya teman-teman ya. Soal ke-8, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintak A. Memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek, B. Pertanyaan mendasar, C. Menyusun jadwal pembuatan, D. Mendesain perencanaan produk. Jadi di sini masalahnya itu adalah model project based learning ya teman-teman ya, kan di sini meliputi apa? Pembagian tugas, persiapan alat bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Nah, untuk apa? Menyusun rencana pembuatan proyek ya. Aktivitas pembelajaran di atas kan merupakan model project based learning pada sintak apa? Untuk opsi yang A, memonitoring keaktifan dan apa? Pengembangan proyek. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan apa? Model project based learning ya, memonitoring. Untuk opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, pertanyaan mendasar. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat karena tidak ada apa? Project based learning itu kan membuat proyek, membuat sesuatu. Nah, seperti itu ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menyusun jadwal pembuatan. Nah, untuk opsi yang C ini hanya menyusun jadwal pembuatan saja, tidak ada membuat sesuatu. Opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, mendesain perencanaan produk. Nah, untuk opsi yang D ini kan mendesain perencanaan produk, berencana membuat produk ya, membuat sesuatu. Untuk opsi yang D kan lebih tepat ya teman-teman kan, karena di sini kan aktivitas pembelajaran tersebut itu kan menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi apa? Pembagian tugas dan persiapan alat, bahan, media dan sumber sesuai dengan apa? Tahap mendesain apa? Perencanaan produk dalam model project based learning ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-9, sekolah tempat Anda bekerja memberikan seragam baru untuk semua guru. Seragam tersebut motifnya bagus akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga membuat yang memakai tidak merasa nyaman. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini masalahnya itu Anda itu bekerja di tempat Anda bekerja itu memberikan apa teman? Seragam baru ya, Anda diberi seragam baru. Nah,
untuk semua guru. Seragam tersebut tuh motifnya bagus ya teman-teman ya, akan tetapi berbahan tebal dan panas sehingga akan membuat yang memakai tidak merasa nyaman ya teman-teman ya. Teman sejawat banyak yang enggan memakainya, dan ada juga yang melakukan protes terhadap kebijakan memakai seragam kerja. Apa yang Anda lakukan ya untuk opsi yang A, mengikuti teman sejawat yang tidak mau memakai seragam kerja. Untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A kurang tepat, itu namanya tidak menghargai ya. Opsi yang B, melakukan protes terhadap kebijakan keharusan memakai seragam kerja. Nah, untuk opsi yang B apalagi melakukan protes, ini skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengikuti aturan yang telah ditetapkan dengan memakai seragam kerja yang sudah diberikan. Nah, untuk opsi yang C ini paling bagus daripada opsi A dan B ya teman-teman ya. Kita kan diberi seragam baru ya, kita harus memakainya dan sesuai aturan ya. Aturannya hari apa ya kita harus mengikuti, tidak harus komplain ini bahannya tebal dan panas dan begini begitu, tidak boleh ya. Opsi yang D, memilih pasif dalam menghadapi situasi yang terjadi. Nah, untuk opsi yang D ini kurang bagus ya, masih bagus opsi yang C ya. Kita bandingkan untuk opsi yang E, membeli motif yang sama akan tetapi memilih bahan yang lebih baik untuk dijahitkan sendiri agar tetap kelihatan memakai seragam yang sama. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus daripada opsi yang D ya teman-teman ya. Kita membeli motif yang sama tetapi memilih bahan yang lebih bagus ya, karena tidak sesuai dengan yang diberikan oleh sekolah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi poin yang paling tinggi itu adalah untuk opsi yang C ya teman-teman ya, poin 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang E ya, poin 4 ini. Poin 3 untuk opsi yang D. Poin 2 untuk opsi yang A, poin 1 untuk opsi yang B. Soal ke-10, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan ya. Model yang tepat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning. Kan di sini kan mengidentifikasi masalah ya teman-teman ya. Terus diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik lagi untuk melakukan pengumpulan data, mengolah data sehingga kan mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Nah, ini kan otomatis itu discovery learning ya teman-teman ya, otomatis sudah discovery learning. Karena apa? Karena kan kegiatan pembelajaran kan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, serta pemberian, pembuktian, dan simpulan sesuai dengan prinsip-prinsip discovery learning ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-11, Senin pagi Anda mendapat giliran menjadi guru piket sekolah. Biasanya guru piket membantu merekap data siswa yang tidak hadir di hari tersebut dari setiap kelas. Untuk guru cara absensinya berbeda dengan siswa, yaitu menggunakan e-presensi. Tetapi pada hari ini terdapat kendala pada jaringan internet, waktu menunjukkan 06.59 dan batas e-presensi 07.00 mengingatkan waktu upacara semakin dekat. Maka apa yang akan Anda lakukan supaya guru-guru dapat tetap melakukan presensi kehadiran? Jadi di sini masalah kehadiran siswa yang tidak hadir pada hari itu ya teman-teman ya. Nah, Anda pada saat itu mendapat giliran menjadi guru piket sekolah. Biasanya guru piket kan membantu merekap data ya. Jadi Anda itu merekap data siswa yang tidak hadir pada hari itu. Nah, untuk guru kan cara absensinya kan berbeda dengan siswa, yaitu kan menggunakan e-presensi. Tetapi pada hari ini kan terdapat kendala pada jaringan internet. Nah, waktu menunjukkan 06.59 dan batas e-presensinya itu kan 07.00. Mengingat waktu upacara semakin dekat, apa yang harus Anda lakukan supaya guru-guru dapat tetap melakukan presensi kehadiran? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta semua guru untuk datang lagi pada saat jam istirahat dengan harapan jaringan internet sudah kembali stabil. Nah, untuk opsi yang A di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan meminta semua guru untuk datang lagi. Nah, ini ada untuk datang lagi, ini kurang tepat ya. Opsi yang B, meminta guru untuk
meminta guru yang sudah hadir untuk absen secara manual terlebih dahulu. Nah, dan Anda akan input datanya ke dalam sistem jika jaringan internet sudah kembali stabil. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya, daripada opsi yang A ya. Karena apa? Masalah jaringan internet. Opsi yang C meminta guru-guru untuk ke kelas, kemudian Anda akan keliling ke kelas untuk meminta guru-guru absen secara manual terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman, tapi lebih unggul opsi yang B ya. Opsi yang D meminta salah satu seorang guru untuk mengecek apa yang terjadi dengan jaringan internet dengan harapan alat guru-guru dapat melakukan presensi secepatnya. Nah, untuk opsi yang D ini malah kurang tepat karena Anda kan di sini sebagai guru piket ya, Anda yang harus melakukannya, bukan malah meminta guru lain. Nah, untuk opsi yang D kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E meminta salah satu guru untuk apa? Menelpon apa yang terjadi dengan jaringan internet dengan harapan alat guru-guru dapat melakukan presensi secepatnya. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Di soal ke-11 ini nilai yang paling unggul itu untuk opsi yang B ya teman-teman ya. Ini poinnya adalah 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang C ya. Ini poinnya adalah 4. Opsi D nilainya adalah 3. Opsi E nilainya adalah 2. Opsi 1 untuk opsi yang A. Soal ke-12, aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama menyelesaikan proyek dengan guru. B. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. C. Membahas kelayakan proyek yang sudah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Jadi kan di sini masalahnya itu pada aktivitas pembelajaran based learning ya, project based learning pada sintaks mendesain. Nah, mendesain perencanaan produk ya. Untuk opsi yang A, peserta didik melakukan pembuatan proyek. Nah, sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan perhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk opsi yang B ini hasil ya, penyelesaian proyek kan sudah selesai ya. Jadi kurang tepat opsi yang B. Opsi yang C membahas kelayakan proyek yang sudah dibuat dan membuat laporan. Nah, ini bukan termasuk apa? Mendesain perencanaan produk ya. Opsi yang D, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi apa? Pembagian tugas, persiapan alat dan bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Nah, untuk opsi yang D ini tepat ya teman-teman. Ini kan mendesain perencanaan produk. Ini kan apa itu namanya? Model project based learning pada sintaks ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang D ya teman-teman ya. Kali ini melibatkan peserta didik untuk opsi yang D. Melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana pembuatan proyek. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang D.